Shalom adik-adik, puji nama Tuhan saat ini kita masih bisa bertemu kembali bersama, belajar bersama kembali, walaupun melalui secara online. Saat ini kita mau memiliki hati yang rindu untuk belajar bersama-sama, untuk mengerti apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama kembali tentang tema minggu lalu yaitu God Beside You. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa sih itu God beside you yang sudah minggu lalu kita pelajari bersama-sama. Nah, what is the God beside you? Nah, Kak Ade akan membacakan beberapa jawaban dari adik pada minggu lalu. Ada dari Fanya Sanjayanti. Tuhan selalu ada saat kita senang atau susah. Amin. Dari Sekar, Tuhan selalu ada saat kita dalam kondisi apapun. Amin. Dari Frike, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan mengerti semua permasalahan yang kita hadapi. Amin. Dari Novarian, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam kegiatan sehari-hari. Dan ketika kita dalam masalah, Tuhan Yesus masih menyertai kita dan memberi jalan keluar. Amin. Dan masih banyak lagi jawaban dari adik-adik pada minggu lalu. Nah, pada intinya semuanya adalah Tuhan berada di sisimu. Nah, walaupun kita merasa sedih, kita masih senang, kita bahagia, kita kalut, kita galau, kita susah, Tuhan masih ada untuk kita. Setiap musim apapun dalam kehidupan kita, Tuhan masih ada berada di sisi kita. Nah, God is loyal. Apa sih Kak Andri itu God is loyal? Tuhan adalah Allah yang setia. Nah, walaupun kalian merasa senang, kalian merasa sedih, kalian merasa sendiri, kalian merasa kecewa, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian hadapi, tetap percaya dan imani bahwa God is loyal. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kalian sedetik pun. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kalian sekelebat mata. Ingat seperti itu. Gak akan pernah. Mata Tuhan akan terus tertuju pada kalian semua yang percaya pada Tuhan. Nah, walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, kita sering melupakan Tuhan, mementingkan hal-hal duniawi yang membuat kita lupa atau membuat kita menomorduakan Tuhan, bahkan menomor 10, menomor 100 kan Tuhan. Tetapi but God always love and stay with you. God always love and stay with you. Tuhan akan terus mencintai kalian. Tuhan akan lebih lagi mencintai kalian. Dan Tuhan akan terus bersama dengan kalian. Walaupun kalian sering meninggalkan Tuhan, walaupun kalian sering mengecewakan hati Tuhan, walaupun kalian sering melupakan Tuhan, dan bahkan mementingkan hal-hal duniawi, ingat, Tuhan selalu ada untuk kalian. Dan Tuhan tetap mencintai kalian. Oh, berarti aku gak usah berdoa ya Kak ya? Oh, atau aku gak usah saat teduh ya Kak ya? Kan Tuhan terus sama aku? Enggak dong. Enggak seperti itu. Tuhan akan terus bersama kalian. Dan kalian pun juga harus ada. Harus menghampiri Tuhan. Harus mendatangi Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Memiliki waktu saat teduh. Mungkin di antara kita saat ini, mungkin ada yang aktif nih saat teduhnya. Atau yang mungkin dulu aktif, sekarang udah kendor. Atau malah saat ini, dari dulu sampai sekarang malah nggak pernah namanya saat teduh. Coba dikoreksi kembali dalam hati kita, dalam apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Tuhan ini sudah ada untuk aku. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Nah, salah satunya saat teduh. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyerahkan segala pergumulan, segala masalah yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan sudah menunggu kalian. Tuhan sudah menanti-nantikan kalian. Tetapi, apakah kita mau menghampiri Tuhan? Atau kita malah mau menjauh dari Tuhan? Ketika kalian merasa capek, tertekan, kalut, galau, kecewa,
merasa kalian gagal, bahwa aku tidak seperti mereka. Kenapa kok mama papaku berpisah? Kenapa kok aku nggak memiliki orang tua komplit? Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa kok hidupku sehina ini? Hidupku sekurang ini? Aku melihat teman-temanku masih bisa tertawa, sedangkan aku nggak bisa. Ingat, Tuhan masih ada untuk kalian. Ketika kalian merasa capek, tertekan, sendirian, kecewa sama hidup, ingat, Tuhan masih ada untuk kalian. Bahkan ketika kalian meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan, Dia selalu ada untuk hidupmu dan masalahmu. Tuhan akan selalu ada untuk hidup kalian semua dan juga masalah kalian semua. Apapun masalah kalian, berat, ringan, sedang, semuanya, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami, Tuhan selalu ada. Mungkin saat ini kalian merasa capek. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan, aku capek sekolah daring. Tuhan, aku capek dengan omelan ini itu. Tuhan, aku capek dengan cerewetan mama papa. Aku capek Tuhan dengan hidup seperti ini. Aku capek Tuhan hidup berkekurangan. Ingat, ketika Tuhan mengizinkan semuanya kita alami, ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kita berproses, ingat, Tuhan selalu ada. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kalian. Ingat, garis bawahi dan tekankan ini. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kalian. Apapun masalah kalian, sekalut apapun, sebenang ruwet apapun masalah kalian, kalian udah mungkin udah depresi ini gak ada jalan keluar, Dia selalu ada untuk kita. Tetapi, apakah kita juga mau berserah kepada Tuhan? Apakah kita juga mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita juga mau mengandalkan Tuhan dalam masalah kita? Itu yang menjadi tanda tanya dan juga menjadi pertanyaan dalam hati kita semua. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan yang selalu ada untuk kita? Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu adalah Maria. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Untuk kita, untuk menyertai kita, untuk memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Tuhan lahir ke dunia bukan untuk hanya berfoya-foya. Bahkan kita lihat bahwa hidupnya Tuhan itu sederhana. Sederhana, dia tidak tinggal di istana, dia tidak lahir di rumah sakit seperti kita, tapi Tuhan lahir di kandang domba. Sederhana sekali. Bahkan banyak sekali orang menolaknya untuk Maria beristirahat karena Maria sangat lelah dalam perjalanan panjang, sedangkan dia membawa anak dalam perutnya. Dia lahir untuk kita, dan ia merelakan nyawanya untuk kita juga. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari segala maut. Dan ia merelakan nyawanya untuk kita juga. Ia rela difitnah, ia rela diludahi, ia rela dicambuk, ia rela membawa salib, ia rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk orang tuanya, untuk rajanya, untuk masyarakatnya? No, untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, agar kita semuanya selamat dari hukuman kekal, yaitu maut. Tuhan Yesus lahir untuk kita, adik-adik. Bukan untuk Fanya saja, tidak untuk Joshua saja, tidak untuk
Frike saja, tapi untuk kita semua yang percaya pada Tuhan. Dan ia adalah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kalian gagal. Dan jangan pernah merasa kalian tidak pantas. Nah, jangan sampai kalian merasakan, aku tuh kayak hidup tuh sendiri. Gak ada orang yang peduli sama aku, gak ada orang yang cinta sama aku sering dihianati, aku sering disakiti. Atau malah, aku adalah orang yang gagal, orang yang gak berguna, gak ada gunanya. Atau malah, aku gak pantas. Aku gak pantas buat dia, aku gak pantas hidup. Ingat adik-adik, God is loyal. Tuhan Allah yang setia. Dan Tuhan mengasihi kalian. God love you. God is loyal and God love you. Allah yang setia. Ia Allah yang setia. Ia gak akan pernah meninggalkan kalian sendiri. Ia gak akan membuat kalian gagal. Dan ia gak akan membuat kalian tidak pantas. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi jangan sampai kita merasa sendiri, gagal, atau tidak pantas. God bless you. Saat ini mungkin adik-adik merasa sendiri, merasa capek, merasa kecewa. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu berada di samping kita untuk selalu ada dan menyertai hidup dan masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau masih tetap menyertai kami, melindungi kami Tuhan, walaupun kami sering meninggalkan Engkau, kami sering melupakan Engkau, kami lebih sering mementingkan hal-hal duniawi kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Pada saat ini kami berkomitmen Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tak pakai kami, tutup bungkus kami, Engkau tetap lawat dalam kehidupan kami Tuhan, masa muda kami, bila kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau kami sering menyakiti Engkau, melukai Engkau Tuhan, walaupun melalui perbuatan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami yang baik sengaja maupun tidak sengaja sudah melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk tetap menjadi anak-Mu dan alat-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur saat ini kami sudah belajar tentang Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tapi Tuhan, berikan hati kami juga kembali Tuhan. Berikan hati yang baru untuk kami, untuk selalu percaya dan selalu memberikan waktu luang kami untuk bersaat teduh pada Engkau, untuk datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam nama-Mu. Biar Engkau campurkan masa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, seperti biasa, kita sudah menonton video pembelajaran kita saat ini. Saatnya adik-adik bisa beralih ke Google Form yang sudah ada tertera di bawah, di linknya di bawah, di chatnya Kak Andre. Kalian bisa klik seperti biasa, kalian bisa isi beberapa pertanyaan yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Oke, see you, God bless you.